bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin. Haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu. Basuhlah semua dosaku. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat. Amin. Haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba-Mu jadi milik-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Bapa hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Haleluya. Bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa. Amin. Haleluya. Sucikan hatiku ini, jadikan hamba rumah-Mu. Amin. Haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah di dalam kerajaan-Mu. Basuhlah semua dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Haleluya. Bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kaun kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, hingga putih seperti salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Haleluya. Bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemasyhuran dan keagungannya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sangat sempurna. Haleluya. Tidak bersih, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu untuk baca firman-Mu. Aku sangat haus, laparkan firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Kami akui banyak salah, banyak dosa kami Bapa. Basuhlah semua dosaku, haleluya. Sucikan putih seperti salju. Berfirmanlah Bapa, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus. Basuhlah hidupku dengan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus berkuasa dalam hidupku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada Senin pagi hari ini tanggal 14 Maret 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 14, berarti tinggal 15-16 hari lagi kita selesai di bulan Maret ya. Karena Maret ini berarti Maret sekitar atau 31 hari atau 30 hari ya, saya lupa ya. Waktu itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, sumber segala-galanya. Karena sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau taat selalu Bapak Ibu. Kita mau cinta Tuhan, kita di atas segala-galanya. Oh puji Tuhan. Maret itu 31 hari Bapak Ibu, kemurahan Tuhan. Yang penting di sini kita mau setia kepada Tuhan, kita mau taat, hidup melakukan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kembali ke baca firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal yang ke-28. Saya puji Tuhan kalau Tuhan sudah layakkan kita untuk hidup sampai saat ini. Karena dosa kita Tuhan sudah putihkan putih seperti salju. Tetapi jangan main-main dengan dosa ya. Tidak boleh main-main dengan dosa saudara ya. Sebab tertulis kalau kita sudah mengenal kebenaran dalam Ibrani pasal 10 ayat 26, kita tidak boleh mempermainkan ya. Saya mau baca Ibrani pasal 10:26, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi artinya kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ya, dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituai. Jadi kalau kita sudah disucikan oleh darah Yesus, mari kita berlomba-lomba hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat gitu saja. Ya, kita diberikan potensi kebebasan kok, memilih putih atau memilih hitam.
ya, mau meliputi putih seperti salju. Kita mau disucikan oleh firman Tuhan, seperti saya sebagai hamba Tuhan memilih, ya, mau baca firman Allah, mau beritakan firman Allah, atau malas-malasan tidak mau beritakan firman, kan sebuah keputusan, kan sebuah pilihan. Tapi saya mau pilih yang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, terus beritakan firman Tuhan. Soal bapak ibu tidak menurut, urusan masing-masing. Tapi mari saya himbau saudara-saudaraku yang kucintai, marilah kita mau jadi anak Tuhan yang penurut firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, supaya nanti kelak kalau Yesus datang, nama kita layak tertulis dalam buku hayat kehidupan. Karena Tuhan membuat Tuhan senang, membuat Tuhan kita gembira, sukacita, karena perbuatan kita layak di dalam Tuhan. Tapi ingat, itu semua kan anugerah Tuhan, kebaikan. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena hasil kerja kita, bukan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi bentuk respon kita kepada Yesus, bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, karena kita sudah diberkati. Tahu diri kita nih saudara, tahu diri, yaitu hidup menjadi pelaku firman. Itu perintah firman Tuhan, harus taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 28 sampai 53, supaya kita selesai 1 Raja-Raja pasal 1, supaya besok kita lanjutkan pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tataku menggantikan aku. Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tataku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, demikian kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikian kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Sadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawanya tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian disangkal-kala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil memujikan suling dan sambil bersuka ria rame-rame, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala, ia berkata, apakah sebabnya kau tak begitu ribut? Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tata kerajaan, juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tataku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada
Salomo. Sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo telah lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai satria, maka selai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Ayat 53 terakhir. Dan Raja Salomo menyuruh orang menyebut dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang cinta merenungkan firman Tuhan, dan nomor satu, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang penting, supaya kita melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan kalau Tuhan izinkan, besok kita lanjutkan 1 Raja Fatsal yang kedua. Dan kalau kita lihat di sini, seperti yang saya terangkan kemarin, Adonia itu anak dari istri yang keempat, dari Hagit, ya. Tetapi Raja Salomo itu anak dari Batseba, yaitu istri Uria, yang pada waktu itu dibunuh oleh Raja Daud. Pada waktu bukan dibunuh langsung, waktu disuruh, punya rencana dibunuh. Waktu perang, ya, disuruh pegang ke depan supaya nanti mati itu Uria, dan ternyata Batseba diambil sebagai istrinya. Ini kesalahan Daud, ya. Tetapi Salomo menjadi raja untuk Raja Daud itu atas izin Tuhan, dan vertikal horizontal, saudara. Vertikalnya atas izin Tuhan, horizontalnya Raja Daud ya izinkan. Jadi semua itu kedudukan jabatan imam yang pertama laki-laki, saudara. Karena itu perintah Tuhan, ya. Yang pertama. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, ya, menjadi imam, menjadi raja itu ketentuan dari semua. Kalau di dalam Alkitab tertulis dalam firman Tuhan. Coba untuk menjadi imam, menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, di Bilangan pasal 3, saya mau baca dari ayat 1, 2, dan 3. Saya mau baca demikian, ya. Dan seterusnya saya mau baca sampai di ayat ke-15, ya, tadi 1, 2, 3 dan 15. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi firman Tuhan kepada hamba Musa, mohon maaf, Musa itu laki-laki, saudara, ya, bukan perempuan. Imam, ya, laki-laki, ya. Nama anak yang hari kedua, nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ini laki-laki semua. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, ya. Jadi melain pekerjaan Tuhan, imam, raja, itu semua yang Tuhan tetapkan pria, laki-laki. Itu firman Tuhan. Tertulis di ayat 15 demikian firman Tuhan. Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki. Ya. Jadi semua itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus ikuti firman. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Bukan kita ada di dunia karepnya ke dewi. Bukan karep kita. Semua dari Tuhan. Waktu belajar kita semua, kedudukan jabatan apapun, minta semua Tuhan. Tapi yang jelas itu dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, seperti contoh saya sendiri, anak seorang pendeta, ya, Harun, imam, sudah dilantik, ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Sampai detik ini saya sebagai hamba Tuhan, melain pekerjaan Tuhan, sudah dilantik di jabatan, punya jabatan pendeta. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena Tuhan yang tetapkan. Demikian juga Adonia. Adonia ingin menjadikan raja, nggak bisa kalau karepnya sendiri. Melain pekerjaan Tuhan tidak bisa diatur secara manusia, tidak bisa karepnya sendiri. Semua ada sistem prosedur, ada SOP-nya, sistem operating prosedur. Jadi Adonia tidak bisa, saudara, mengatur dirinya menjadi raja. Makanya pada waktu Batseba menghadap Raja Daud, Raja Daud bilang, oke, saya mau angkat itu anakku Salomo menjadi raja, karena semua sudah tetapkan Tuhan. Ternyata Tuhan sudah lantik, dan Tuhan sudah angkat dia, dan melalui hamba Tuhan ada Nabi Imam Sadok di 34, Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Itu Salomo menggantikan Raja Daud. Jadi artinya belajar kita segala sesuatu menurut waktunya Tuhan, saudara. Jabatan imam, pelayanan pekerjaan Tuhan, semua raja, semua dari Tuhan. Ikutin prosedur, ya. Ikutin prosedur tentunya dari garis Tuhan yang tetapkan. Seperti saya tetapkan dari papi mami almarhum saya, dari kakak saudara, imam-imam terus laki-laki diizin Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sehingga demikian
Kita mau taat kepada firman Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Oleh itu saya mau kasih satu ayat terakhir, saudara. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Jadi tidak bisa diterka, tidak bisa diatur oleh kehendak manusia. Dan semuanya indah pada waktunya. Saya begitu indah melayan pekerjaan Tuhan setia. Sampai detik yang menjadi hamba Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Simpan, yang penting jaga kesetiaan kita. Jaga kita menjadi hamba Tuhan. Jaga apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Kita terus maju melayan pekerjaan Tuhan. Dan ikuti firman Tuhan. Ikuti SOP firman Tuhan. Sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Supaya hidup kita satu kali di dunia ini layak kepada Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Oleh itu mari, kita adalah orang berdosa, kita sudah disucikan putih seperti salju, dan kita minta sama Tuhan, Roh Kudus kan tuntun diri kita, supaya Roh Kudus kan membawa kita untuk melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah membasuh dosa kita dengan darah Yesus. Pengorbanan Tuhan yang begitu agung dan sempurna. Kita hargai pengorbanan Tuhan. Dan sebagai bentuk kita respon kepada Tuhan, marilah kita melayani pekerjaan Tuhan. Marilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, haleluya. Masuklah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuk semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuk semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, selamat hari Senin, selamat pagi. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan ikuti SOP-nya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, taat, sehingga nanti indah pada waktunya, dan Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya, Immanuel. Amin.